Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ikhwas sekalian yang saya hormati, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk tafaqquh fiddin, bisa kembali menghadiri kajian rutin kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa memudahkan kita di dalam memahami ilmu-ilmu agama ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala setelah kita belajar pun memudahkan kita untuk mengamalkannya. Kemudian kita juga dimudahkan, diberikan kemampuan untuk bisa menyebarkan, mendakwahkannya terhadap keluarga kita, tetangga kita, masyarakat kita. Demikian pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ketabahan, kesabaran di dalam menjalankan dakwah ini. Ahwat sekalian, demikian pula tak lupa kita mengucapkan salawat dan salam terhadap Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarganya, sahabatnya yang telah membimbing umatnya sehingga mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, sehingga keluar dari menghambakan diri terhadap manusia dan hanya menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur betapa besar nikmat tersebut, karenanya kita bisa menjadi manusia yang mulia. Tanpanya was sekalian, maka tidak jauh beda kita dengan binatang. Karena apa? Karena yang membedakan mulianya seseorang makhluk adalah karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita ke sini ini wasilah, sarana untuk memperbaiki diri, sarana untuk memperbaiki amal kita dan meningkatkan amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, mari kita teruskan kajian kita. Insyaallah ya sudah mau selesai bab salatil jamaah wal imamah. Insyaallah kita selesaikan pertemuan ini sebelum kita masuk bab sholatul musafir.
Baik, kita ambil hadis, kalau nggak salah tertulis tempat saya ini adalah hadis yang ke-401 ya. Pak, berapa? Sama nggak? Yang itu dari Amr bin Salamah, betul? Amr bin Salamah. Baik. Insya Allah kita selesaikan bab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr bin Salamah qala abi ji'tukum min 'indin nabi sallallahu alaihi wasallam haqqan. Qala fa idza hadarat as-salatu falyu'adhdhin ahadukum wal ya'ummukum aktsarukum qur'ana. Dari Amr ibn Salamah berkata Abi, berkata bapakku, saya telah datang dari hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau bersabda, fa idza hadarat as-salatu falyu'adhdhin ahadukum, apabila telah masuk waktu salat, hendaknya salah satu di antara kalian mengumandangkan adzan, wal ya'ummukum aktsarukum qur'ana, dan hendaknya yang paling banyak hafalannya, yang paling banyak pemahamannya dalam Al-Quran, dialah yang berhak untuk menjadi imam. Ewan sekalian, ini kajian kita masalah sholat berjamaah sudah selesai. Kemudian sekarang mengejar masalah al-imamah dalam sholat. Al-imamah dalam sholat, siapakah yang berhak untuk menjadi imam? Dalam hadis ini disebutkan satu kriteria, yaitu wal ya'ummukum aktsarukum qur'ana. Hendaknya di antara kalian mana yang paling banyak, ini apakah hafalannya atau bacaannya. Kalau misalnya ada dua orang yang sisanya sama, tetapi yang dua ini memiliki lebihan. Satu bacanya bagus, suaranya bagus, tapi yang satu ini biasa-biasa aja. Yang satu biasa-biasa saja bacaannya, suaranya biasa-biasa saja, makhrajnya ya bagus, cuma suaranya pas-pasan. Dia punya kelebihan faqih dalam umur agama, fikihnya, tafsirnya. Sementara yang pertama tadi itu suaranya luar biasa, merdu, bagus, apalagi. Tetapi untuk ilmu agamanya pas-pasan, kita nggak bilang kurang, pas-pasan saja. Maka jika ada yang seperti itu, meskipun dikatakan fa'liya'ummukum aktsarukum qur'ana, maksudnya adalah orang yang paling banyak, paling faqih dalam urusan agama. Karena kebetulan ya di kita itu banyak orang yang tukang baca, istilahnya korek lah gitu ya, tukang baca. Suaranya luar biasa suaranya. Kalau masalah ngaji sudah pasti dia. Namun jangankan ilmu agama, akhlaknya itu ternyata berselisih jauh dengan apa yang dianggap, bukan dibaca, dianggap oleh sebagian orang. Kan orang kan tahunya kan ketika manggung ya, ketika kemantenan, ada acara apa gitu, si fulan tilawahannya masya Allah semuanya termangun-mangun gitu, tekun. Ternyata setelah itu, ternyata si fulan akhlaknya tidak menunjukkan seperti apa yang dia baca. Sementara yang kedua, suaranya kalau dia jadi imam biasanya jamaahnya ya ngantuk. Kebetulan itu kan fadl min Allah ya, ada suaranya bagus, ada yang pas-pasan. Kalau bisa minta sih semuanya minta yang suara bagus. Karena kenyataan Rasul mengatakan, hiasilah Al-Quran itu dengan suara indah kalian. Memang nyatanya kalau orang itu sholat di belakang orang yang suaranya bagus, mantap. Lebih khusyuk dibandingkan dengan orang yang sholat di belakang imam suaranya
pas-pasan gitu ya. Itu nyata. Makanya kenapa dia haram itu kebanyakan tenang, meskipun panjang yang dibaca itu rata-rata menikmatinya. Karena suaranya bagus, makhrajnya bagus kan? Kembali was sekalian, seandainya ada dua orang, yang satu suaranya bagus, tapi agamanya pas-pasan, dan yang satu suaranya pas-pasan, tetapi fakih masalah urusan agama, mana didahulukan? Yang fakih bukan agama. Yang tadi itu pas-pasan. Saya cuma dua ini dulu. Yang kanan. Yang kanan. Yang mana ini? Yang fakih masalah urusan agama. Iya, syukur. Fakih masalah agama, tauhidnya bagus, akhlaknya bagus, suaranya juga kayak Syekh Dr. Abdurrahman As-Sudais. Dia kan dokter, suaranya bagus, fakih, suaranya bagus ya. Jadi di belakang kita meskipun 2 jam ikut terawih itu ya, meskipun kaki itu goyang-goyang, tetapi masih pengen jangan selesai begitu kan? Giliran yang suaranya nggak enak, kapan selesai? Nah, jadi yang dimaksud dengan fal ya'umukum aktsarakum Qur'anan bukan kok orang yang suaranya bagus toh. Iya, itu juga penting ya. Demikian pula sekalian, kalau kita lihat dalam zahir ayat ini, hadis ini aktsar paling banyak. Boleh jadi si fulan hafalannya banyak. Kembali lagi ini. Terkadang si fulan hafalannya banyak tetapi akhlaknya tidak terpuji. Si fulan misalnya punya hafid Al-Quran misalnya, yang satu cuma punya misalnya 1/4 atau setengah Al-Quran, tetapi fakih, akhlaknya bagus. Mana yang diutamakan? Yang kanan. Tuan sekalian, perhatikan ini kriteria seperti ini itu apabila kita berjamaah. Terus di masjid itu tidak ada imam resmi, imam pokok. Tetapi kalau sudah ada imam resmi, imam pokok, itu hadiah. Meskipun kadang-kadang di belakangnya ada yang lebih bagus suaranya, ada yang lebih pintar. Nah, bagaimana seandainya terjadi di musola sudah punya imam tetap, namun sudah suaranya nggak bagus, orangnya nggak banyak disukai oleh jamaahnya, tapi dia punya kekuasaan, misalnya bapaknya yang bikin masjid itu, ya kan? Bukan nepotisme, bapaknya yang punya. Siapa yang nyuruh kalian ke situ? Itu kan milik bapaknya, dikasihkan anaknya, terus masyarakat ke situ kan? Ya tetap dia berhak, cuma mas kalian, mestinya dia paham. Di belakangnya ada orang lebih alim, lebih fakih. Misalnya tanazul, itu tanazul, mengikhlaskan, diberikan kepada yang lebih tahu. Itu yang pertama. Sekarang kita lihat hadis berikutnya lebih lengkap dari Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridainya. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Ini tingkatan-tingkatan. Rasul mengatakan yang berhak untuk menjadi imam siapa? Yang pertama adalah aqra'uhum li kitabillah, orang yang paling faqih, orang yang paling ngerti urusan Al-Quran. Apabila fa'in kanu fil qira'ah sawa'an, apabila semua sama-sama faqih masalah urusan kitab Allah Subhanahu wa taala, masalah Al-Quran, fa'a'lamuhum bis sunnah, maka kita cari mana yang punya kelebihan. Selain punya kelebihan Al-Quran, faqih Al-Quran, juga ternyata faqih di bidang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'in kanu fis sunnah sawa, apabila dalam urusan hadis Rasulullah mereka sama kemampuannya, maka fa'aqdamuhum hijratan, maka hendaknya diutamakan mana yang lebih dahulu hijrah. Ya sekalian, kenapa apa hubungannya ini? Ada hubungannya. Jadi orang yang lebih duluan hijrah memiliki keutamaan dibandingkan orang yang hijrah belakangan. Kita bisa bayangkan ketika para sahabat yang hijrah kemana? Ke Habasyah, awal-awal ke Madinah. Rasul masih di Madinah. Berbeda ketika orang yang sudah belakangan, ya sudah jadi kan? Di Madinah sudah siap. Semuanya sudah ada, tinggal gabung. Tetapi kalau ada yang awali ke Madinah dahuluan, belum ada apa-apa.
dia harus membuka Lahan. istilahnya itu Babat alas gitu ya. Babat alas. Maka itu peran orang yang dahuluan dalam hal apa saja, misalnya dalam bikin yayasan, pesantren, sekolahan, yang awal-awal ini gotong royong. Setelah lembaganya besar, yang belakangan rebutan karena sudah jadi sudah bisa menghasilkan. Nah, makanya di sini dalam Al-Qur'an disebutkan bahwasanya orang yang dahulu hijrah itu tidak sebagaimana orang yang hijrah belakangan. Fa in kanu fil hijrah sawaan, apabila mereka bareng-bareng hijrah bareng-bareng, maka fa'aqdamuhum silman. Kawan sekalian, apabila hijrahnya bareng, ternyata pilih mana yang lebih dahulu masuk Islam. Kemudian dalam riwayat lain dikatakan di sini wa fi riwayatin sinna, yaitu orang yang lebih tua. Kawan sekalian, ada riwayat mengatakan bahwasanya anak kecil pun meskipun di belakang itu banyak orang-orang tua, orang yang lebih senior, tokoh masyarakat misalnya, tetapi bacaan Al-Qur'annya nggak bagus, sunnahnya tidak mengerti, ya kan? Nah, di situ ada anak kecil, tapi masalah Al-Qur'annya bagus, fakih, maka dia diperbolehkan. Ya. Ternyata di sini umur tua itu akhir. Yang paling utama adalah bagaimana dia fakih, menguasai masalah urusan agama atau Al-Qur'an. Inilah kawan sekalian urutan-urutan apabila kita safar misalnya, kemudian mau berjamaah dan di situ ada masjid yang tidak ada imam resminya. Terus bagaimana misalnya kita pas safar ya? Itu kan banyak orang kan. Mungkin kalau cuma kita satu bis tahu ini yang lebih tahu, ini yang lebih bagus kan. Tapi kadang-kadang itu berbis-bis. Kita tidak tahu, karena akhirnya siapa yang semangat atau siapa yang lebih siapa yang punya keberanian maju. Akhirnya ternyata bacaannya apa? Pas-pasan. Bagaimana seperti itu? Oh alam, kita tidak tahu kan? Ini kan apabila kita mengetahuinya, kita satu kelompok, satu jamaah, satu bis bareng-bareng, kita tahu mana yang berhak untuk menjadi imam. Baik. Demikian ya sekalian. Tingkatan-tingkatan siapa yang lebih berhak untuk menjadi imam. Perhatikan. Kemudian hadis berikutnya, ini apabila kita berada di rumah orang lain atau dalam kekuasaan orang lain, kemudian mau sholat berjamaah. Di sini pun Islam mengajarkan bagaimana akhlak dan adabnya. Wala ya'ummanna rajulur rajula fi sultanihi. Janganlah seorang itu mengimami seseorang di wilayah kekuasaannya, meskipun orang itu pintar. Makanya kita pernah baca berita ya, Syekh Al-Ghamidi ketika beliau ke Indonesia, pas safar di pesantrennya Ustaz Yusuf Mansur ya, dia tidak menjadi imam meskipun dia hafal suaranya bagus. Bukannya takut, bukan, tapi bukan kekuasaan dia. Kecuali kemudian diutamakan oleh sahibul bait, tafadhol, itu baru maju. Tetapi kemudian merasa dengan orang-orang kecil semuanya, Indonesia semuanya, dengan orang Arab, tiba-tiba langsung dia maju ke depan, itu tidak dibenarkan. Nah, itu dibuktikan meskipun beliau hafid, termasuk pernah menjadi imam di Haram Madinah, tidak seperti itu, tetap jadi belakang, meskipun akhir-akhirnya toh juga disuruh oleh Ustaz Yusuf Mansur. Makanya wala ya'umanna rajulu ar-rajula fi sultanihi. Janganlah seseorang itu menjadi imam di daerah kekuasaan orang lain kecuali atas izinnya. Wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biidni. Sudah pembahasan lain ya. Jadi demikian pula kalau kita misalnya namu ke rumahnya seorang, jangan kemudian buru-buru kita duduk di kursi yang itu milik dia.
Ya kecuali misalnya kan orang kan macam-macam ya, nggak tahu zaman sekarang. Yang punya rumah kan juga nggak tahu kursi yang mana. Dia punya kursi 5 misalnya, ya kadang di sini, kadang di situ. Terus bagaimana seperti itu? Ya kembali masalah al-urf, masalah adat. Kalau memang seperti itu ya sudah. Nah, zaman dahulu kan jelas, misalnya kursi ini jangankan tamu, anaknya, bukannya tidak boleh, tidak berani menduduki kursi orang tuanya itu. Dulu seperti itu kan? Jadi jangankan orang lain, anak itu lo tidak berani duduk di atas kursi orang tuanya. Makanya kembali sekarang bagaimana seandainya terjadi di lingkungan di masyarakat yang orang itu nggak tahu mana kursi dia, mana duduknya, sudah tidak ada masalah. Tetapi sebagai etikanya ya jangan duduk terlebih dahulu sebelum dipersilakan di mana, apakah yang paling pojok atau paling depan pintu. Nah yang utama ya sekali kalau tamu itu usahakan bukan yang mengarah kepada pintu keluarganya. Baik. Kemudian hadis berikutnya, Wali bin Majah min hadis Jabir, semoga Allah meridainya, wala ta'umanna imra'atun rajulan wala arabiyyun muhajirun wala fajirun mu'minan. Janganlah seorang wanita menjadi imam atas orang laki-laki. Beberapa bulannya lalu kita lihat di Facebook itu ya, di Amerika kalau nggak salah itu ada seorang dokter wanita menjadi imam di sebuah masjid dengan alasan emansipasi wanita. Pernah lihat ya? Seperti itu. Boleh nggak? Nggak boleh. Jamaah saja, berjamaah saja antara laki perempuan. Itu perempuan dikatakan oleh Rasulullah bahwasanya sebaik-baik khairus sufufin nisa di mana? Belakang. Paling belakang. Tujuannya apa? Untuk menghindari dari fitnah. Kok ini malah di depan menyelisih sunnah. Wala ta'umanna imra'atun rajulan wala arabiyyun muhajirun. Yang kedua adalah, dan janganlah seorang Arabi itu orang Arab Badui, muhajirun. Maksudnya waskalian adalah orang yang tidak punya ilmu, orang bodoh lah gitu ya. Orang bodoh, orang tidak punya ilmu agama. Terus muhajir termasuk memiliki keutamaan tersendiri. Terakhir, wala fajir mukminah. Ini sering terjadi pertanyaan, misalnya orang ahli bid'ah, orang ini, orang itu, bagaimana hukumnya kita sholat di belakang orang seperti itu? Makanya ya sekalian, agar tidak menjadi permasalahan, si fulan imamnya itu suka ini, suka itu, suka itu, pokoknya jamaahnya itu gak seneng. Jadi makmum tersebut makruh indal jamaah, tidak disukai oleh anggota jamaahnya. Nanti bisa bayangkan kalau ada imam terus semua jamaah itu nggak suka, nggak khusyuk kan? Iya. Diketahui dia suka makan, suka membungakan uang, suka ini, suka itu, pokoknya sum'ahnya di masyarakat itu tidak bagus, makanya fajir. Jadi orang seperti itu jangan saya menjadi imam di hadapan orang-orang mukmin, artinya apa? Orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Anda bisa membayangkan kalau itu terjadi. Namun sebatas fajir tersebut itu masih seorang muslim dan sholatnya pun juga masih sah, ya kita boleh-boleh saja menjadi makmum di belakangnya, tetapi makruh. Jadi posisi kondisi seperti itu, orang yang fajir, orang yang tidak baik, ahli maksiat menjadi imam di belakang, di depannya orang-orang yang soleh, maka bisa makruh atau bermasalah. Baik, ini adalah beberapa adab untuk menjadi imam sholat. Selesai, kemudian kita masuk dalam urusan meluruskan barisan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Russu sufufakum wa qaribu bainaha wa hadu bil a'naq." Russu itu seperti membangun ya, jadi bangunkan, kokohkan barisan-barisan kalian, wa qaribu bainaha, dekatkan
kaki itu dekatkan. Wahadul a'naq, demikian pundak juga dekatkan. Nah, orang yang tidak pernah belajar seperti ini, ada jamaah yang satu sudah paham, yang satu tidak paham, ya masalah juga ya, masalah juga. Yang satu berusaha untuk mengamalkan sunnah, paham bahwasanya dianjurkan untuk merapatkan barisan, dia berusaha mengamalkan, kakinya dirapatkan dengan sebelah kanannya, sebelah kirinya. Yang satu tidak mau tersentuh. Setiap tersentuh dia menggeserkan sedikit. Yang satu juga nggak mau kalah. Nempel lagi. Dikejar terus, dan itu terjadi sampai istilahnya itu kakinya itu gagah gitu ya. Dua-duanya salah. Yang mau mengamalkan sunnah dengan cara seperti itu juga salah, ya kan? Ya sudah, dianya belum paham, terus dikejar, akhirnya memang ada orang yang tidak mau tersentuh kakinya itu. Apalagi kadang-kadang nyentuhnya dengan keras lagi kan? Nyentuhnya bukan dengan halus, tapi dengan keras, nempel gitu ya. Nah, sekalian, bagaimana kalau kita mendapati orang seperti itu? Ya pertama kali kita berusaha merapatkan dulu. Kalau ternyata sebelah kita orang yang belum paham, ya sudah, jangan terus dikejar, malah ribut. Bagaimana ributnya? Mungkin nanti antum bisa diinjek balas. Nah ini kalau kita amati di kampung kita sering terjadi. Ada orang yang istilahnya ifrat wa tafrid, berlebih-lebihan. Ada yang sembrono, berlebih-lebihan untuk mengamalkan sampai kakinya betul-betul kangkang, atas baliknya dia keras sekali dalam memepetkannya, itu juga terlalu berlebih-lebihan. Dan cukup sudah pelan-pelan, karena orang beraneka ragam ya sifatnya ya. Pelan-pelan, yang penting kakinya nempel dengan sebelahnya, pundaknya juga sebisa mungkin nempel, yang paling bagus. Nah kalau sebelah kita belum paham ya sudah gitu aja. Banyak, makanya kita sering kalau mau sholat, para imam mengatakan sawwu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamamis sholat, termasuk bagian dari kesempurnaan sholat. Makanya imam itu sebelum memulai sholat jangan langsung digas, tapi lihatlah, kontrollah terlebih dahulu zamannya sudah siap belum. Kalau masih barisannya itu depan belum sempurna, maka kita harus memerintahkan mereka untuk mengisi tetap depan. Depan pun kalau sudah penuh tapi masih renggang-renggang, perintahkan untuk itulah Islam adab dalam sholat berjamaah. Alhamdulillah kalau di sini agak mendingan ya. Kalau di kampung kita, di kampung yang masih awam, yang belum ada di sana ada kajian-kajian, biasanya itu masya Allah hebat sekali ya. Renggangannya itu satu-satu, sajadahnya itu udah lebar-lebar, satu orang satu, masya Allah. Nah sekarang satu malah kadang-kadang nggak khusyuk dengan melihat kondisi seperti itu. Kadang-kadang dari sebelah kanan dulu barisannya. Nah itu juga begitu. Terjadi kadang-kadang sebelah kanan dipenuhi sampai tembok sana. Yang kiri masih kosong, padahal memang betul di awal dari kanan, kiri, kanan, kiri. Bukan kanan, bukan kanan, kiri, yang imbang seperti itu. Baik, perintah untuk meluruskan barisan. Ini kewajibannya imam dia. Kemudian Bapak sekalian perhatikan keutamaan barisan. Dari Abu Hurairah semoga meridhoinya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairus sufufi ar-rijal awwaluha wa syarruha akhiruha. Sebaik-baik barisan laki-laki adalah di depan dan seburuk-buruknya adalah di belakang. Wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Sebaiknya untuk perempuan barisan yang terbaik adalah di belakang dan terburuk adalah di depan. Ingat ya sekalian, untuk laki tidak ada masalah ya, laki tidak ada masalah. Untuk perempuan, ini apabila sholat dalam satu masjid dan kelihatan dengan laki-laki. Sekarang misalnya ada masjid yang khusus untuk perempuan, bagaimana? Apakah kita di belakang? Padahal hikmahnya Rasulullah mengatakan seperti itu adalah untuk menghindar dari terjadinya fitnah. Jadi apabila masjid itu khusus untuk wanita,
Maka tentu sebaliknya wanita adalah yang terbaik di mana? Di depannya. Ini masalah keutamaan barisan. Kemudian boleh nggak orang itu ketika sholat kemudian bergerak ke depan atau ke samping? Ya, misalnya kita sholat ternyata salah satu jamaah itu ada yang batal, kemudian belakang ke depan atau sampingnya mepet. Nah, Syekh bin Baz mengatakan itu diperbolehkan sebagaimana dasarnya adalah dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa shallaitu ma'a Rasulillah, di suatu ketika beliau nginaplah di rumah Rasulullah. Kemudian di malam hari itu melihat Rasulullah sedang sholat malam. Tiba-tiba langsung, beliau masih kecil kan? Tiba-tiba beliau langsung ikut sholat di samping kirinya. Shallaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin faqumtu an yasarihi. Langsung beliau masuk sebelah kirinya. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si min wara'i faj'alani an yaminihi. Ibnu Abbas sebelah kirinya. Kemudian Rasulullah mengambil ya, entah kepalanya, entah bajunya, pokoknya ditarik lah begitu ya. Kalau di sini kan kepalanya diambil. Jadi fa akhadha bi ra'si. Ya pokoknya bahasanya itu entah bajunya, pokoknya disaring aja lah, ditarik begitu. Itu yang pertama dewasa adalah diperbolehkan imam menarik atau mengingatkan, misalnya kita begini, sebelah kita masih jauh, kali misalnya masih begitu ya, kita bisa menarik begini, tentu dengan cara pelan-pelan. Untuk imam. Sebaliknya makmum juga boleh seperti itu. Buktinya apa? Ibnu Abbas geser ke sebelah kanan juga diperbolehkan. Gerakan-gerakan yang masih ada urusannya, kaitannya dalam sholat. Tapi kalau nggak ada kaitannya bisa membatalkan sholat. Jadi ini masalah gerakan-gerakan di dalam sholat. Kalau sekalian, hadis berikutnya masalah bagaimana tata cara atau posisi barisan laki dan perempuan. Ini diriwayatkan dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya. Qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqumtu ana wa yatimun khalfahu. Anas mengatakan, tentu beliau adalah pembantu Rasulullah ya, khatib Rasulullah. Saya sholat di belakang Rasulullah bersama anak yatim. Wa ummi Sulaim, ada satu perempuan Ummu Sulaim khalfana. Perhatikan, Rasulullah menjadi imam, kemudian di belakangnya ada berapa orang? Ada 3 laki-laki, 2 dan perempuan 1. Bagaimana posisinya ini? Yang laki-laki di belakang imam karena 2 orang ya, 1 perempuan sendirian di belakang. Nah, kalau makmumnya cuma sendirian, maka dia berdiri persis sebelah kanannya, persis sejajar. Tidak harus, kadang-kadang kita lihat, kita amati kadang-kadang itu harus 1 jengkal kaki begitu ya, tidak. Jadi sama. Nah, perempuan di belakang ini Ummu Sulaim di belakang ini tahu bagaimana perangainya, semua tahu bagaimana riwayatnya ya. Hajjaj bin Yusuf bahkan dikatakan sebagai panglima berdarah dingin. Sedikit kesalahan dari prajuritnya atau orang lain tidak segan-segan langsung menumpahkan darahnya. Pokoknya ya sekalian, belum luar biasa kekejamannya, meskipun juga punya banyak kelebihan. Kelebihannya adalah banyak futuhat atau negara kafir yang beliau buka. Demikian pula kelebihannya adalah beliau sangat mencintai Al-Quran dan Ahlul Quran. Jadi punya banyak kelebihan, juga punya banyak kekurangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan beliau kafir. Bagaimana tidak, ya sekalian? Mekah itu sempat dihancurkan sama dia. Ketika Abdullah bin Zubair mengiklankan khilafah di Mekah, tidak menerima dengan adanya khilafah Bani Umayyah, maka diperintahkanlah Hajjaj bin Yusuf ini untuk menangkapnya. Ketika dalam Ka'bah itu, Ka'bah dihancurkan. Akhirnya sebagian Ka'bah itu sampai runtuh. Begitu beraninya. Aku lihat sekalian, beliau punya banyak kekurangan dan punya kelebihan. Namun demikian,
sebagian sahabat ketika beliau meninggal tetap disolatkan. Seandainya dia dianggap sebagai kafir, maka tidak ada yang makanya dikatakan sallu ala man qala la ilaha illallah. Tetap sholatkanlah orang yang punya tauhid. Wa sallu khalfa man qala la ilaha illallah. Demikian pula kita boleh sholat di belakang orang yang bertauhid, kecuali dia ahli syirik ya. Dia misalnya fasik. Nah, kalau dukun ya jelas. Musyrik tidak boleh. Maksudnya orang yang ahli maksiat, ya. Kayak tadi itu. Jadi orang yang nggak disukai oleh banyak orang. Selama sholatnya itu sah untuk dirinya sendiri, maka kita boleh sholat di belakangnya. Pokoknya kata Rasulullah, kita boleh sholat di belakang orang yang bertauhid, meskipun tauhidnya itu bertingkat-tingkat. Terakhir dari Ali bin Abi Thalib, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ata ahadukum sholata wal imamu ala halin falyasna' kama yasna'ul imam." Ini tambahan saja. Jadi kalau kita mendapati imam dalam posisi apapun, sudah kita ikuti sebagaimana posisi imam. Imam pas ruku ya langsung kita ikut ruku, imam pas berdiri ya kita ikut berdiri. Falyasna' kama yasna'u al-imam. Lakukanlah, perbuatlah sebagaimana yang diperbuat oleh imam. Demikian, dengan demikian selesai kajian bab as-sholah wal imamah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan ada pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaannya banyak sekali ini. Ustaz, bagaimana imam melakukan kemaksiatan yang diketahui masyarakat padahal dia imam tetap karena gantinya belum ada? Apakah kita jadi makmum sah sholatnya? Kemaksiatannya apa dulu? Kalau kemaksiatannya menyebabkan dia itu keluar daripada Islam, maka tidak sah dikatakan. Tetapi kemaksiatannya itu selama masih dalam koridor Islam, misalnya ghibah, misalnya ini dan itu, tapi masih dalam koridor Islam, masih sah. Apakah sah apabila diimami sama imam yang belum balik tapi bacaannya bagus, fasih dan makhrajnya juga bagus? Diriwayatkan oleh para sahabat ketika safar, salah satu dari anak sahabat itu kecil tapi dia sudah tamyiz ya, perhatikan syaratnya sudah tamyiz. Kalau belum tamyiz ini repot. Tamyiz itu sudah mengerti ini kotor kan? Ini lubangnya itu mobil itu namanya tamyiz, sudah mengetahui ya. Tapi kalau anaknya masih ukurannya itu 2-3 tahun kan belum tamyiz, belum tahu ini namanya merah, itu belum tahu. Jadi kalau sudah tamyiz, meskipun dia belum balik ya, suaranya cukup, makhrajnya bagus, paham Al-Quran, maka sholatnya tetap sah dan itu pernah dilakukan oleh para sahabat. Pembatas sholat jamaah perempuan dan di belakang hanya sebuah kain papan setinggi 50 cm kurang lebih. Jadi bisa kelihatan wajah jamaah perempuan. Bagaimana? Iya, tetap sah-sah saja. Karena zaman dahulu Rasulullah pernah menjadi imam. Kemudian salah seorang jamaah wanita itu pernah protes. Kenapa? Dia melihat salah satu jamaah laki-laki itu sarungnya robek. Kalau seandainya pembatasnya itu tinggi sekali, nggak akan tahu kan? Nah, tentu karena kondisi pada saat itu berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang sudah ada situasi yang nggak kayak dulu, tembok sudah banyak kain. Nah, maka diutamakan kalau bikin satria yang rapi, yang kecil. Bagaimana orang bertato sholatnya sah atau tidak, dan kalau di imam boleh tidak? Tato itu ya sekalian adalah haram. Maka dia harus menghapus sebisa mungkin. Tetapi kalau tidak bisa dihapus, kalau dihapus harus dengan cara merusak sampai menyiksa diri, maka tidak perlu lagi. Kalau sudah seperti itu bagaimana? Sudah sholatnya sah. Kalau sholatnya sah untuk dirinya sendiri, maka jadi imam pun juga dia sah.
Ana sering menjumpai sholat berjamaah dengan susunan soft. Yang lainnya kalau mau makan silakan, tapi mulutnya nggak usah ribut supaya ada faedahnya pertanyaannya. Ana sering menjumpai sholat berjamaah dengan susunan soft berdampingan dengan imam. Padahal untuk dibuat soft kedua sangat mungkin bisa. Bagaimana dengan keadaan seperti ini? Ya, itu boleh-boleh saja. Jadi misalnya kita dapati sebagian makmum itu kemudian berada di posisi kanan kiri imam persis begitu ya. Itu boleh-boleh saja, tetapi khilaf sunnah ya. Mestinya imam itu kan sendiri di depan. Jadi imam itu mestinya di mana? Di depan sendirian, mestinya seperti itu. Tetapi terjadi kemudian makmum ini disampaikan kirinya persis, sah-sah saja, tetapi itu adalah khilaf sunnah. Bagaimana cara untuk mendapatkan pahala kaum Hawa agar sejajar pahalanya seperti kaum laki-laki mendapat 27 derajat? Ya. Memang, saya ulangi sekali ya, memang hukum sholat berjamaah wanita itu ulama juga selisih pandangan. Ada yang mengatakan sebagaimana laki-laki wajib di rumah, dan ada yang mengatakan tidak. Nah, ketika misalnya mengambil pandangan yang tidak wajib untuk berjamaah di rumah, untuk berjamaah, maka untuk mendapati keutamaannya, dia bisa dengan sholat tepat waktu, atau misalnya mengajar dengan anak-anaknya, para wanita-wanita itu. Sah tidak sholatnya seorang lelaki bermakmum kepada perempuan? Tidak boleh. Tidak boleh laki-laki bermakmum kepada seorang wanita. Pada sholat sunnah qobliyah zuhur 4 rakaat berapa kali tahiyatnya? Tahiyatnya berarti dia 2 rakaat berarti berapa? Ya 2 tahiyat. Bagaimana kalau orang itu cuma bisa membaca Quran tapi dipilih harus jadi imam walau tidak tahu masalah fikihnya? Ya, meskipun tadi itu ada istilahnya adalah kriteria siapa yang berhak untuk menjadi imam. Ternyata masyarakat misalnya memilih mengutamakan orang yang suaranya bagus. Sementara ada orang yang fakih tapi suaranya gak bagus. Masyarakat lebih memilih yang ini. Boleh nggak di belakang dia? Ya boleh-boleh saja. Kemarin di masjid lingkungan saya sholat maghrib isya di jamaah. Bagaimana sholat sunnah rawatibnya, Mbak? Ya atau yang lainnya? Sholat jamaah maghrib isya. Kemudian bagaimana ini rawatibnya? Sunnah rawatibnya bagaimana? Apakah kemudian 2 untuk maghrib, 2 yang saya paham cukup 2 saja. Yang saya pahami sampai saat ini adalah 2 saja untuk yang terakhir. Yang katakan adalah sunnatul wahid itu adalah 2 rakaat setelah kita menyelesaikan rawatib. Ketika salat berjamaah mendapat imam super kilat ini dan tidak tumanina, bolehkah kita misahkan dari imam? Kriteria super cepat ini kalau memang sampai membatalkan kehusukan kita, mengganggu kehusukan kita, maka kita tidak sah. Kenapa? Tumanina merupakan rukun daripada sholat. Jadi kalau ada imam yang sangat cepat betul, ya sudah mendingan kita cari tempat lain. Karena itu berbahaya sekali. Apabila wanita sudah menopause tua, sedangkan dia menginginkan sholat fardu di masjid musola untuk berjamaah. Seorang wanita mau ke masjid tidak apa-apa. Rasul mengatakan janganlah kalian melarang para wanita untuk masjid, tidak dilarang. Hanya saja catatannya adalah tidak hanya ke masjid, kemana saja keluar jangan sampai menjadi fitnah yang lainnya. Jadi perempuan nggak dilarang ke masjid, nggak dilarang. Bagaimana sholat berjamaah seperti di Masjidil Haram yang sering campur dengan perempuan? Ya, ulama ada mengatakan bahwa di haram tidak kemudian memiliki kekhususan boleh laki belakang perempuan, tetap tidak boleh. Nah, namun kenyataannya seperti itu. Kita dapati keadaan kita sendiri ini sholat di depan kita laki-laki kita dapat 5 orang, di depannya lagi perempuan, laki-laki begitu kan? Ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan tetap tidak boleh. Terus bagaimana kita tetap berusaha sebisa mungkin sholat tidak di belakang wanita. Nah, kalau sudah seperti ini, sudah mencari sana mencari sini kok masih ada perempuan, maka baru kita kembali fattaqullah mastata'tum.
Bagaimana posisi berjamaah antara suami istri? Hanya berduaan, posisinya. Tetap di belakang. Jadi perempuan meskipun dia istrinya bukan kemudian di sebelahnya pas, bukan, tetap laki-laki di depan, perempuan di belakang. Bagaimana apabila seorang perempuan rumahnya dekat sekali dengan masjid, kemudian ikut berjamaah di rumahnya? Tidak boleh. Harus mendatangi masjid, Ustaz. Harus ke masjid. Kalau dia mau, dia kan mau. Dia tujuannya begitu. Dia tujuannya mau berjamaah. Imam tinggal tahiyat akhir. Apakah kita nunggu? Apa ikut? Pernah ditanyakan ya, kalau memang sudah tinggal sedikit ya sudah mau salat, sudah kita bikin jamaah sendiri, nunggu sampai selesai dulu. Jangan bikin sebelum selesai ya. Karena nggak boleh sholat 2 jamaah dalam satu masjid ya. Tunggu sampai selesai, karena mungkin tinggal takoek sudah tunggu sambil persiapan di belakang. Tapi kalau misalnya masih normal, masih agak lama, baru kita gaji, segera sholat. Apa yang anda dapati dari imam tersebut gitu. Falyasna mayasnaul imam. Dalam mengganti rakaat yang ketinggalan dalam sholat berjamaah, apakah cukup membaca surat Al-Fatihah atau ditambah surat lainnya? Tergantung kita ketinggalannya keberapa ini. Kalau ketinggalannya misalnya semuanya, jadi kita masuk itu misalnya dapat 1 aja rakaat gitu ya.